Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik dan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Anak sekalian, di pertemuan yang lalu Ustadz telah membahas tentang iman kepada hari akhir. Bahwasanya iman itu diartikan secara bahasa adalah percaya. Dari istilah disebutkan al-iman ukiru bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir, bahwasanya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu ada. Dan kita tahu bahwa kiamat itu ada dua, kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kematian, kemudian bencana alam. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang besar, kiamat yang hancurnya alam ini, segala bentuk kehidupan ciptaan Allah. Dan pada akhirnya nanti akan dibangkitkan kembali, dan terutama bagi golongan jin dan manusia akan mendapatkan balasan antara surga dengan neraka. Jadi kita yakin bahwa setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada kehidupan, yaitu kehidupan di akhirat. Oleh karena itu kita yakin dan kita tidak percaya pada ramalan-ramalan yang telah disampaikan oleh berbagai sumber seperti tahun 1999, tahun 2012 bahwa ada kiamat. Allah dalam kitabnya dan hadis Nabi hanya menyebutkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang mendekati hari kiamat, dan kita tidak tahu kapan kiamat itu ada, dan tapi kita harus yakin sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti ada. Mengenai kapan itu wallahu alam shawab, termasuk kematian kita, termasuk kapan terjadi bencana alam. Robot canggih pun buatan manusia tidak akan bisa memprediksi tsunami, tidak akan bisa memprediksi kapan itu gempa bumi akan terjadi. Ya, kita semuanya hanya ikhtiar, akan tapi yang menentukan kapan itu adalah Allah, termasuk kiamat kubro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak perilaku yang mudah kita ucapkan dan insya Allah kita sering dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, akan tapi dengan sikap ini sangat sulit kadangkala dalam suatu kondisi tertentu yang akan kita lakukan, yaitu jujur dan menepati janji. Ya, jujur dan menepati janji. Oleh karena itu nanti setelah penjelasan dari Ustadz ini, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca di buku LKS kalian masing-masing. Anak sekalian, kita belajar tentang akhlak mulia, yaitu jujur dan menepati janji. Dan silahkan dibuka buku pegangan kalian masing-masing. Di sini dilihat pada halaman 17 sampai pada halaman 22. Sebelum Ustadz sampaikan atau setelah mendengar penjelasan dari Ustadz nanti, silahkan kalian baca halaman 17 sampai pada halaman 22. Baik, Ustadz akan menjelaskan tentang perilaku jujur. Jujur di sini kita jelaskan makna jujur. Jujur itu bisa kita artikan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu sama dengan hati kita, atau biasa kita sebut dengan jujur itu adalah lurus hati. Antara hati dengan perkataan, hati dengan perbuatan itu ada kesamaan. Saya gambarkan semacam ini. Kalau ini hati kita, ya, hati itu adalah abstrak, tidak bisa dilihat.
tidak bisa dilihat, tapi keberadaan hati itu bisa dirasakan. Jadi kalau misalkan kalian mendapati hati manusia yang jelek, satu contoh ada perilaku yang sombong, kan kelihatan hatinya jelek. Jadi abstrak tapi keberadaannya bisa dirasakan. Bahwa yang menggerakkan tubuh manusia, baik perbuatan baik atau buruk, itu adalah hati. Kita mau beribadah, siapa yang menggerakkan? Hati. Kita mau berbohong, siapa yang menggerakkan? Hati. Pun kita mau jujur, siapa yang menggerakkan? Adalah hati. Hati yang dimaksud adalah kolbu. Di sini letaknya kolbu. Kolbu. Ini hati manusia. Hati manusia. Kolbu di sini. Nah, di dalam kolbu itu ada pembatas. Ini namanya fuad. Fuad atau hati nurani, hati yang paling dalam. Di luarnya sini, ini ada rongga yang disinilah tempatnya setan membelenggu hati manusia. Di dalam fuad, di dalam hati nurani manusia ini terdapat ruh asmaul husna. Jadi di sini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita punya sifat kasih, punya sifat sayang. Allah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Kita punya rasa ingin tahunya tinggi. Sehingga mengapa hari ini kalian belajar walaupun secara virtual, karena rasa keingintahuan kalian dalam menuntut ilmu. Kemudian di sini ada rongga, dan disinilah tempat setan membelenggu hati manusia. Fuad ini akan terpancar ke kolbu. Fuad ini akan terpancar ke kolbu, dan kolbu ini akan mempengaruhi perilaku dari umat manusia. Jadi kita mau jujur, kita mau bohong, ini yang menggerakkan adalah kolbu. Fuad atau hati nurani, ini hati yang gak pernah bohong, hati yang senantiasa jujur, hati yang gak bisa bohong. Satu contoh, kalau kalian berbohong, itu sesungguhnya siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah kolbu. Contoh, kalian ditanya oleh Ustadz, hari ini kalian puasa? Padahal kamu tadi jam 7 pagi sahur, artinya sarapan. Terus karena keangkuhan, karena kegengsian kalian, gengsi itu adalah belenggu setan, itu menyelimuti fuad, akhirnya gak terpancar. Pengaruh setan yang terpancar, akhirnya kamu tergerak dalam hati itu ingin berbohong agar dipuji oleh Ustadz bahwa hari ini kamu puasa. Nah, jadi kolbu yang menggerakkan, saya mau bohong gerakan, terus disampaikan ke otak, disampaikan pada mulut, sehingga mulut mengatakan tidak sesuai dengan hati. Ya, sekarang pertanyaannya, tadi saya katakan bahwa jujur itu adalah lurus hati. Hati yang dimaksud adalah fuad ini atau hati nurani. Ini sama nggak dengan perkataan? Karena suara hati ini akan terpancar ke kolbu, kolbu akan mentransfer dari hati nurani ini kepada perbuatan ataupun perkataan. Kalau ini dibelenggu tadi dengan rasa gengsi, egois, malas, ya hari ini kamu nggak puasa karena malas, ini dibelenggu, akhirnya belenggu setan ini fuad nggak bisa terpancar dalam kolbu. Ini gelap hatinya, akhirnya kolbu ini terpengaruh hal-hal yang gelap. Ketika Ustaz tanya, kamu mengatakan bohong, ya akhirnya berbuatlah kamu bohong. Sekarang pertanyaannya, ketika kamu mengatakan kebohongan, tahu nggak dalam diri kamu, dalam hati kamu bahwa apa yang kamu katakan adalah bohong? Jawabannya adalah kalian pasti tahu. Yang tahu Allah dengan kalian. Siapa yang tahu itu? Adalah fuad, hati nurani. Sebenarnya saya nggak puasa, tapi karena saya ditanya Ustadz, khawatir nanti saya dimarahi atau apa, maka saya tidak mengatakan yang sesungguhnya. Ini karena belenggu setan tadi. Jujur di sini kita ada 3.
Jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat. Sekali lagi, jujur itu adalah apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sama dengan hati. Hati yang nggak pernah bohong, yang bernama hati nurani atau fuad. Ya. Contoh, jujur dalam perbuatan. Contoh dalam perbuatan di buku banyak contoh-contohnya, bisa kalian baca di situ contoh-contohnya dalam bentuk perbuatan. Semisal di sini disebutkan jujur dalam perbuatan, dicontohkan nanti Ustadz ketika di akhir segmen ya kalian saya kasih tugas untuk mengerjakan LKS di latihan uji kompetensi 1 pada halaman 23 sampai pada halaman 25. Nah, satu contoh itu. Terus kemudian apakah ini kamu kerjakan sendiri atau noleh kanan kiri pada teman? Kalau kamu kerjakan sendiri berarti kalian jujur secara perbuatan. Tapi kalau ingin praktis langsung narik jawabannya temannya, kemudian dicontek itu dan dikumpulkan ke Ustadz, berarti hari ini saya gagal dalam mengajari sampean untuk jujur cara perbuatan. Ini sebuah contoh. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai. Ini saya perintahkan kalian untuk mengerjakan, terus kamu mengerjakan sendiri, berarti kalian telah jujur dalam perbuatan. Kemudian jujur dalam perkataan, ini di buku juga dijelaskan ini tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, menceritakan peristiwa tertentu sesuai dengan kenyataan. Satu contoh yang saya contohkan tadi bahwa ketika Ustadz bertanya kepada kalian, apakah kalian puasa hari ini, dan ternyata dalam satu hal misalkan kamu sakit atau tidak enak badan akhirnya tidak puasa dan mengatakan sesungguhnya kepada Ustadz mohon maaf saya hari ini nggak puasa karena saya tadi pagi tidak enak badan dan seterusnya. Nah ini berarti antara hati dengan perkataan, antara fuad hati nurani dengan perkataan itu sama, berarti itu dikatakan kalian jujur. Tapi kalau hati mengatakan saya nggak puasa sebenarnya lah, tapi saya takut nanti dimarahi, saya katakan saya puasa Ustaz, padahal nggak puasa, berarti antara hati dengan perkataan tidak sama, dikatakan tidak jujur. Ini jujur dalam perkataan. Kemudian jujur dalam niat, yang terakhir jujur dalam niat, yaitu kita berbuat baik, kita sholat ada dan tidak ada orang, kita sholatnya khusyuk, Allahu Akbar khusyuk, tidak ada orang, berarti niat kita pada Allah itu kita jujur. Tapi kalau ada orang, ada ustadz, kalian Allahu Akbar khusyuk seakan-akan sholatnya, kemudian kalau nggak ada orang sholatnya jungkir balik sampai selesai, selesai, berarti ini kalian tidak jujur dalam niat. Kita sedekah, nggak ada orang, kita sedekah 100.000, banyak sekali untuk sedekah ini ya, nggak ada orang, yes, kita ikhlas, dimasukkan pada kotak amal. Tapi kalau ini kalau nggak ada yang posting, nggak ada nggak selfie dulu, saya mau amal jariah 100.000 di selfie thread, dikirimlah di media sosial, di Facebook. Nah ini bagian dari kita tidak jujur dalam niat, karena kita ingin dipuji, ingin ria, pamer pada orang lain. Berarti niat kita nggak jujur. Kalau kita jujur dalam niat, segala ibadah kita murni untuk Allah. Saya kira itu. Ada yang lupa, jujur dalam perkataan. Sekarang karena dunianya dunia digital, jadi jujur dalam perkataan itu tidak hanya pada lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Ketika kita nggak jujur, bohong, terus kemudian pada akhirnya kita tidak akan selamat, diri kita akan tidak dipercaya orang, dicaci maki orang karena kita nggak jujur. Jadi sekarang satu contoh HP. Ini bagian jempol kita ini juga bisa berbohong karena kita mencet
berita-berita hoax, hanya kita sebarkan bahwa sesungguhnya Ustadz hari ini bla 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 dan seterusnya. Artinya kamu berkata bohong di ini bagian dari lisan jempol kita ini yang menyampaikan informasi, tapi tidak melalui mulut, melalui tangan kita, ini juga lisan. Rasul mengajarkan kepada kita kalau kita nggak bisa mengatakan satu yang benar, ya lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau benar atau diam kalau nggak bisa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi sekalian, jujur itu dalam perbuatan, perkataan, jujur dalam niat, ini sesuai dengan hati yang kita perbuat, sesuai dengan hati apa yang kita katakan, sesuai dengan hati apa yang kita niatkan, berarti itu dikatakan jujur. Yang kedua adalah perilaku menepati janji. Yang pertama tadi kita diharapkan untuk berperilaku jujur, yang kedua menepati janji. Janji dalam istilah agama, janji adalah hutang. Janji itu adalah perilaku yang memenuhi dari apa yang pernah kita ucapkan. Di sini penerapan perilaku janji itu dalam kehidupan keseharian kita itu dibagi menjadi 3. Janji pada Allah, menepati janji kepada orang tua, dan menepati janji kepada sesama. Ini saya kira yang sering dan pernah kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pernah berjanji pada Allah. Satu contoh, ya Allah, nanti kalau saya nilainya bagus, saya akan puasa Senin Kamis selama selama 1 bulan penuh. Misalkan satu contoh itu menepati janji pada orang tua, mengatakan bahwa saya nanti akan belajar di pesantren, saya akan belajar di sekolah dengan baik. Bapak, Ibu, ini bagian dari janji kita. Dan yang paling banyak yang sering kita lakukan adalah kepada sesama teman kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di pesantren. Itu kita sering berinteraksi dengan teman kita dan sering kita mengucapkan kata-kata janji. Dalam Islam, janji adalah hutang. Berarti kalau kita berjanji mengatakan sesuatu harus dipenuhi, harus dilakukan dalam janji yang pernah kita ucapkan. Yang pertama, janji pada Allah. Saya contohkan tadi, saya nanti kalau masuk SMP A, saya akan, atau SMA A, saya nanti akan bersedekah kepada fakir miskin, satu contoh. Karena kalian kelas 9 sekarang, misalkan saya kalau diterima di SMA atau SMK X, nanti saya akan bersedekah pada fakir miskin. Berarti kalian ini berjanji kepada Allah. Atau bisa dikatakan kalian punya nazar. Nazar itu adalah janji kepada Allah. Maka ketika ternyata kalian diterima di SMA atau SMK yang kalian inginkan, maka kalian harus bersedekah. Ketika kalian bersedekah, berarti kalian sudah menepati janji. Yang kedua, janji kepada orang tua. Saya sekarang sekolah, saya sekarang mondok. Saya berjanji pada orang tua akan belajar dengan baik. Maka apa yang harus kalian lakukan? Ya, harus tepati janji itu. Jangan di pesantren ataupun di sekolah kalian waktunya belajar tidur, waktunya Ustadz menjelaskan ternyata kalian di belakang tidak menghiraukan. Ini bagian dari tidak menepati janji pada orang tua. Ya. Kemudian yang sering kita lakukan dalam keseharian itu kepada sesama teman. Jadi kalau kita berjanji kepada teman, maka lakukan apa sesuai dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pernah katakan. Kenapa kok sampai diibaratkan di dalam agama disebutkan janji adalah hutang? Karena orang yang pernah kita
janjikan, kita pernah berkata suatu pada seseorang, ini orang itu berharap sesuatu itu menjadi kenyataan, dan harapan itu tertuju pada diri kita yang mengucapkan itu. Maka kita wajib menepati janji-janji itu. Ya, kalau kita tidak melakukan perilaku yang pertama tadi, jujur, menepati janji, ini nanti selain kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Yang kedua, nantinya dalam dunia ini, di kehidupan kita itu, kalau kita nggak jujur, kita nggak akan dipercaya oleh orang. Karena kepercayaan seorang itu hanya cukup sekali. Ketika kita satu kali berbohong dan orang yang kita bohong itu kecewa terhadap kita, maka untuk yang berikutnya, walaupun orang itu percaya pada kita, tapi percayanya tidak 100%, akan berkurang kepercayaan terhadap diri kita. Oleh karena itu, wajib kiranya kita untuk menjaga kepercayaan orang lain dengan kita berkata jujur. Yang kedua, menepati janji. Ya, apa yang pernah kita ucapkan kepada Allah, ya, kita berjanji pada Allah, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, ya wajib kiranya kita laksanakan janji yang pernah kita ucapkan itu. Ya, dan ini janji itu juga bisa Ustadz sampai katakan adalah amanah yang harus kita lakukan. Ya, dan ketika kita tidak bohong, artinya jujur, kita menepati janji, sesungguhnya kita bukan dari golongan orang-orang yang dikatakan munafik. Karena ayatul munafiqin salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada alafa wa idza tumila mana. Jadi orang munafik itu kalau bicara bohong, kalau jujur berarti kita tidak munafik. Terus kemudian ketika berjanji menepati. Ya, berarti kalau kita tidak mengingkari janji, berarti kita bukan orang munafik. Dan yang ketiga, ketika dipercaya tidak berkhianat. Ya, jadi dua akhlak mulia ini yang wajib kita lakukan dalam keseharian kita di pesantren, kemudian di sekolah. Dan saya kira dua kata ini tidak asing di telinga kita, walaupun sebelum Ustadz menyampaikan pada kalian kata-kata jujur, kemudian menepati janji, ini tidak asing di telinga kita. Makanya pendidikan agama itu sangat mudah, tidak perlu les, tidak perlu kemudian ada pendalaman dan seterusnya. Dan walaupun tidak diajarkan oleh guru, saya kira ketika kalian mengerjakan lembar kerja siswa itu, kalian sudah bisa mengerjakan. Tapi apa yang kesuksesan Ustadz dalam mengajar kalian adalah perubahan sikap. Yang tadinya sering tidak jujur menjadi jujur, berarti Ustadz sukses. Yang tadinya sering mengingkari janji, sekarang sudah menepati janji-janjinya, berarti Ustadz sukses. Percuma dan tak berguna apabila nanti di latihan soal kalian mendapat nilai 100, tapi dalam perilaku kesehariannya kalian tidak menghiasi perilaku kalian dengan kejujuran, tidak menghiasi perilaku kalian dengan menepati janji. Ini berarti pertemuan pada kali ini kita tidak ada gunanya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustadz, kemudian untuk memperkaya wawasan silakan kalian baca di buku LKS mulai dari halaman 18 sampai pada halaman 22. Saya kira dengan kalian membaca, insya Allah nanti akan bisa memahami walaupun tidak maksimal, karena di musim pandemi ini kita tidak bisa dialog, kita pertemuannya terbatas hanya dengan video. Oleh karena itu kalian coba pelajari lebih lanjut di dalam buku, dan setelah kalian membaca silakan kerjakan LKS di halaman 23 ya sampai 25, dan kerjakan dengan kejujuran. Karena apa? Kalau misalkan kalian tidak jujur,
mengerjakan kemudian mencontek pada teman, berarti hari ini saya mengajarkan gagal terhadap kalian. Kenapa? Boleh kalian nanti mendapat nilai yang bagus, dapat nilai yang sempurna karena kalian mencontek pada teman, tapi sesungguhnya nilai-nilai kejujuran itu tidak muncul karena dalam perbuatan kalian antara apa yang kalian perbuat dengan apa yang saya sampaikan tidak sama, maka kalian tidak jujur. Oleh karena itu silahkan kerjakan halaman 23 sampai halaman 25 di buku LKS kalian masing-masing. Saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini, dan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.